Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, buntut dari unggahan turis asal Malaysia yang menilai Jakarta dengan nilai 0/10. Banyak netizen Indonesia bahkan juga netizen dari Malaysia yang memberikan komentar-komentarnya terhadap unggahan dari akun TikTok Intan Nurliana ini. Dan beginilah komentar dari netizen negara tetangga yang menanggapi viralnya postingan tersebut. Kasih faham abang dekat kakak Intan Nurliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni, tak ada sampah? Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan? Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut? Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan? Macam mana diorang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan lah. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan yang ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan Jem Teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek. Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku, tak kena taste kita orang langsung. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka, tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste dorang. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni, orang Singapura pakai macam ni, orang Brunei pakai macam ni, orang Indonesia pakai macam ni, orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia dik. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So kalau tak kena dengan taste kau dik, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Sekarang warga Indonesia tengah marah sebab sis ni pergi bercuti dekat Jakarta, tapi dia bagi korang tengok lah, makan kosong daripada 10, tempat 3/10, shopping kosong per 10. Pada pendapat Tuan, ini sebenarnya bukan sebab dia kurang bajet. Dia sebenarnya salah planning, salah tempat untuk dia pergi jalan-jalan, dan salah tempat juga untuk dia pergi makan. Sebenarnya dekat Jakarta banyak tempat-tempat menarik, tapi kalau kita pergi tempat yang kurang menarik dan kita fokus kepada yang tidak menarik, so kita akan jumpa yang macam tu lah. Macam Wan baru-baru ni pergi Kota Kinabalu, memang cantik, tapi dekat KK tetap juga ada sampah. Tetap ada juga tikus lalu lalang dekat kedai-kedai tu. Lagi-lagi dekat lorong-lorong gelap tu. Tetap juga ada kafe-kafe yang cantik. Kalau kita cari tempat yang cantik, kita akan jumpa. Dia sebenarnya terpulang dengan diri kita lah. Tujuan kita tu sebenarnya nak pergi mana. Oke, bagaimana reaksi dari netizen Indonesia? Nah guys, akun mbak-mbak Malaysia itu hilang guys. Sekalipun ada akun secondnya, itu menurut saya itu fake ya guys. Itu bukan dia. Makanya Mace, bila Mace nggak tahu ya rakyat Indonesia macam mana, mending diam kau, jangan buat bergaduh di sini. Memang kau nggak secara langsung buat gaduh,
Tapi dengan cara Mace buat rating seperti itu, nah, jangan kau lupa Jakarta itu bagian dari Indonesia. Kami rakyat Indonesia memang berbeda pilihan kemarin. Tapi begitu ada kasus macam nih, nah, kami bersatu solid, tanpa dikomando pun kami membela. Apalagi bila Mace tahu ya, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Maka dari itu bila menyangkut NKRI, NKRI harga mati Mace. Masalah anak abah, anak jenderal bisa nanti dulu. Tapi ini tentang Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Kami ini satu darah Mace, kami ini satu tanah air. Dan kami pun satu saudara Mace. Kemarin kami memang begaduh karena berbeda pilihan. Tapi bukankah itu hal biasa antara persaudaraan? Berbeda pilihan itu biasa aja. Kami Indonesia memiliki banyak ragam budaya, banyak ragam bahasa, banyak kota, banyak pulau. Tapi ingat Mace, kami tetap berbahasa satu, bahasa Indonesia. NKRI harga mati, menyala Indonesiaku. Heboh dari seorang warga Malaysia yang datang ke Indonesia, ya kan? Setelah datang ke Indonesia, bukannya memuji Indonesia, tapi malah menjelek-jelekan Indonesia itu, dan itu membuat saya geram sekali tentunya, gitu ya kan? Karena apa? Menurut saya orang ini sebenarnya nggak ada duit, gitu kan? Karena nggak ada duit, jadi dia itu nginepnya di hotel bintang 2 atau bintang 3 ya mungkin ya kan. Terus makannya juga di pinggir-pinggir jalan gitu, dan dia itu bilang restoran. Nih aku kasih lihat ya. Nah, ini adalah paspornya dia ya gitu. Jadi dia lagi udah mau balik nih ke negaranya sana gitu. Nah, dia ini makan di pinggir jalan gitu, tapi dia bilang ini adalah restoran gitu ya kan. Nah, ini VT-nya dia ya, salah satu VT-nya dia. Nih dia bilang, another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor weh, kata dia gitu ya kan. Tapi Grab drivernya dialog ramah, dia bilang seperti itu kan. Nah ini kita bisa lihat ya kan, dari piringnya aja ini bukan restoran gitu ya kan. Ini adalah warung gitu ya, beda dengan restoran. Nanti saya kasih lihat ya, restoran di Indonesia itu seperti apa gitu ya kan. Dia komen lagi tentang hotel ya, nih dia. Tapi nasib hotel Aibuk lawa murah, tapi sekitar hotel lorongku tuh kotor ya, tikus besar, kucing, apalah dan sebagainya. Ini ya, dia di VT-nya dia itu gitu. Nah kita lihat ya, dari sisi hotelnya aja udah kelihatan ini hotel bintang berapa gitu. Ini nggak mungkin lah hotel bintang 5. Dia sebenarnya ini adalah low budget gitu. Kayak mana ke orangnya? Nggak usah saya sepil, kasihan ya, karena dia kayaknya udah ketakutan gitu ya, karena ya begitu videonya dia itu viral, dia langsung kayak tadi sore sih sekitar jam 6:30 ya, itu belum di private, tapi sekarang itu jam 21 atau jam 9 malam itu sekarang udah di private akunnya gitu. Jadi ya mungkin dia udah ketakutan karena biasalah ya, warga negara kita itu kalau negara kita itu dijelek-jelekin pasti mereka akan pada silaturahmi ke sana gitu kan ya. Ya gini ya teman-teman ya, menurut saya ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran ya buat negara kita sebenarnya gitu ya kan. Oh ya, saya mau nunjukin restoran itu seperti apa sih kalau yang di Indonesia ya kan. Nih saya tunjukin nih buat buat si mbak-mbak ini ya, karena dia cewek ya kan, cewek masih muda sebenarnya, kasihan juga sih gitu. Tapi ya dampak atau efek dari yang ditimbulkan statusnya dia itu bisa meluas ke negara-negara lain, bisa ngejudge bahwa oh negara Indonesia itu kotor ya, bahwa negara Indonesia itu jorok ya dan lain sebagainya gitu. Padahal dia sebenarnya orang ini nggak punya duit gitu, dia tidak mampu ke restoran-restoran yang dibilangnya apa namanya ya restoran mewah gitu. Padahal di Indonesia ini banyak sekali restoran-restoran yang bersih. Ini aku tunjukin nih kayak apa restoran yang bersih di Indonesia ya. Oke. Nah ini baru namanya restoran, iya kan? Nih tempatnya bersih. Ini beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana gitu ya. Terus cozy tempatnya gitu. Terus pemandangannya juga indah, bersih, rapi, higienis gitu. Ini penerima tamunya juga cantik, waitressnya juga bersih. Lihat nih ruangannya juga sangat bersih gitu ya. Jadi yang tadi dia makan itu bukan restoran tapi warung. Nah restoran itu begini ya kan.
Dan kalau ingin mendapatkan hotel dan lingkungan yang bersih, ya cari hotel bintang 5 gitu. Jangan di hotel bintang 3 atau bintang 2 gitu ya kan. Kalau Anda nih tadi ya, khususnya buat warga negara Malaysia yang jelek-jelekin itu ya. Kalau kamu mau yang bersih, yang higienis, yang cantik, yang indah, yang nyaman, pergilah ke hotel bintang 5. Jangan-jangan warga negara salah satu warga negara Malaysia ini nggak ngerti gitu tingkat atau rate hotel itu seperti apa gitu ya kan. Nah, hotel itu kan ada kelasnya masing-masing gitu kan. Ada hotel bintang 3, ada hotel bintang 4, ada hotel bintang 5. Kalau kamu pergi ke hotel bintang 5, pasti akan sangat nyaman sekali. Makanya kalau nggak punya duit banyak, jangan datang ke Indonesia gitu ya kan. Orang-orang yang datang ke Indonesia itu memang sebaiknya adalah orang-orang yang berduit gitu. Karena memang di Jakarta, terutama di Jakarta, biaya hidup itu nggak murah ya kan gitu. Jadi kalau nggak punya duit sebaiknya ya nggak komen yang macem-macem gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya pelajaran buat pemerintah kita juga, terutama Kementerian Pariwisata ya kan. Nah, kenapa? Nah, ini kita mungkin boleh mencontoh negara tertentu ya, saya sebutkan di sini, koreksi kalau saya salah, negara Thailand, di mana setiap warga negara asing yang datang ke negara Thailand itu wajib membawa uang Thailand ya, per orangnya itu kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah gitu ya, kurang lebih sekitar 15.000 baht ya kan. 15.000 baht itu kalau sekarang itu setara mungkin sekitar 6 jutaan lah ya gitu. Jadi kalau kita nih datang ke Thailand itu tuh kita harus membawa mata uang baht ya, sebanyak 15.000 baht per orang gitu. Sehingga dengan demikian bahwa warga negara asing yang datang ke negara Thailand itu otomatis dia sudah punya duit gitu kan. Nah, di situ mereka pasti akan melakukan pembelanjaan dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan pemerintah Indonesia sebaiknya juga seperti itu ya. Jadi warga negara asing yang masuk ke Indonesia melakukan wisata, itu alangkah baiknya kalau misalnya mereka tuh diperiksa juga gitu ya. Bawa uang tunai rupiah enggak, misalnya minimal 10 juta gitu ya per orang gitu. Dengan demikian memastikan bahwa warga negara asing ini memang punya duit untuk belanja di negara Indonesia gitu. Makanya mungkin kalau Thailand itu ya banyak warga negara asing yang karena dia udah punya duit kan, membelanjakannya ke belanja-belanja atau tempat belanja-belanja yang berkelas. Sehingga dengan demikian apa yang sampai setelah mereka pulang ke negaranya mereka merasa puas gitu kan. Tapi kalau misalnya, ini kayak kita belajar dari pengalaman ini ya, kayak misalnya warga negara asing ini ke Indonesia itu tidak membawa uang rupiah yang cukup, maka dia akan ngirit kan. Kalau dia ngirit, dia akan nginep di hotel-hotel bintang 3, bintang 2 gitu ya. Atau mungkin ya gitu, dia akan misalnya masuk ke restoran ya nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, sehingga dia membuat konten yang buruk tentang negara kita tercinta ini. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sesuatu perubahan nantinya ya ke depan buat Kementerian Pariwisata. Maaf ya Pak, ini saya kan hanya memberi masukan ya kepada pemerintah supaya ya, karena penting sekali ya konten kreator yang terutama warga negara asing yang datang ke Indonesia itu akan membawa berita ke seluruh dunia atau akan membawa berita ke negaranya masing-masing gitu. Jadi jika berita ke negaranya masing-masing itu kurang bagus, tentunya kan ini akan merugikan ini ya negara kita Indonesia gitu. Dan lagi untuk konten kreator atau turis asing yang seperti ini, misalnya kayak mbak-mbak ini yang memberikan review jelek dan lain sebagainya, itu bisa dikenakan punishment, misalnya di blacklist untuk tidak masuk lagi ke negara Indonesia gitu, karena percuma juga kan. Ya, sebenarnya hampir semua negara di dunia ini tak ada yang sempurna dan harus sesuai dengan ekspektasi seseorang, apalagi jika kita salah memilih tempat. Sehingga sebelum menentukan lokasi liburan, minimal perlu dilakukan survei kecil-kecilan ataupun survei secara online untuk mencari informasi-informasi di dunia maya, sehingga kita tidak salah dalam memilih tempat berlibur.
baik dari segi area kuliner, penginapan maupun layanan-layanan lainnya. Namun jika salah memilih tempat kemudian memberikan rating seisi kota ataupun menilai suatu negara secara keseluruhan, maka ini yang dikatakan sangat tidak tepat. Karena dalam suatu negara tentu banyak tempat-tempat berlibur yang lebih menarik, yang setidaknya mungkin juga sesuai dengan ekspektasi seseorang. Ya, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.